Hai teman-teman peserta Latsar, kembali lagi dengan saya Amalia Suci Widyamurti. Pada tayangan ini saya akan sedikit share hasil review mengenai agenda 3 yang meliputi manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai manajemen ASN. Teman-teman tahu tidak siapa pegawai ASN itu? Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sebagai ASN, peran kita adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan melalui 3 fungsi utama ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Teman-teman, pengertian manajemen ASN itu apa ya? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, manajemen ASN fokus pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan tersedianya sumber daya ASN yang unggul. Selanjutnya, berdasarkan pasal 55 Undang-Undang tentang ASN, disebutkan manajemen ASN itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Nah, yang pertama tentang manajemen PNS dapat kita lihat pada layar bahwa manajemen PNS itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedikit berbeda untuk manajemen PPPK itu lebih ringkas ya teman-teman, yaitu meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian dalam pengelolaan ASN itu dilakukan dengan sistem merit ya teman-teman. Untuk di Indonesia, sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Nah, sistem merit ini bertujuan untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien. Nah, sistem merit itu diwujudkan dengan contohnya untuk proses seleksi CPNS itu dilakukan dengan CAT, yaitu open recruitment-nya itu dilakukan secara transparan. Kemudian selanjutnya untuk talent management, fair assessment, dan lain-lain itu tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasihan, serta tidak menerapkan praktek spoil system seperti pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik. Untuk kelembagaan dalam sistem merit itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah KASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara, yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Yang kedua adalah Kemenpan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit. Nah, dalam manajemen ASN kita juga harus mengetahui mengenai pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Yang pertama adalah harus dilakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi, kemudian pengisian JPT di instansi pusat, kemudian pengisian JPT di instansi daerah,
penggantian pejabat pimpinan tinggi, dan yang terakhir adalah pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Nah, dalam manajemen ASN, erat kaitannya dengan sistem informasi ASN yang merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Nah, di dalam sistem informasi ASN itu memuat data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian untuk materi kedua kita mempelajari mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur pelayanan publik yang harus kita ketahui adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua adalah penerima layanan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Nah, dalam pelayanan publik erat kaitannya dengan barang atau jasa publik yang merupakan barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Apa maksudnya? Teman-teman, maksudnya adalah rivalitas rendah adalah barang atau jasa yang digunakan tidak akan habis dan masih dapat digunakan. Kemudian, maksud ekskludabilitas rendah adalah produsen sulit mencegah banyak orang untuk dapat menggunakan suatu produk. Contoh realnya adalah udara bersih dan jaminan keamanan oleh TNI atau Polri. Kemudian dalam pelayanan publik juga harus diketahui ruang lingkup pelayanan ya teman-teman, meliputi pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, tempat tinggal, dan lain-lain. Untuk dasar penyelenggaraan pelayanan publik itu ada 5. Yang pertama adalah hak warga negara diselenggarakan dengan pajak warga negara, tujuan strategis, memenuhi kebutuhan warga negara, dan melindungi warga negara. Nah, prinsip pelayanan publik itu yang pertama adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminasi, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibilitas, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, 7 sikap pelayanan publik yang harus kita ketahui adalah passionate atau bersemangat, kemudian progresif, proaktif, prompt atau tanpa curiga dan kekhawatiran, patience atau penuh kesabaran, 6 proporsionalitas, kemudian yang 7 adalah fungsional atau tepat waktu. Nah, etiket pelayanan publik itu harus memperhatikan sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya, serta harus memiliki atensi, harus senyum, harus salam, harus mengucapkan tolong, harus mengucapkan maaf, dan harus mengucapkan terima kasih. Kemudian bahasan ketiga adalah membahas mengenai Whole of Government. Nah, Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WUG dikenal juga sebagai pendekatan interagensi ya teman-teman, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan yang relevan. Nah, WUG ini berkembang di negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru pada awalnya. Nah, mengapa WUG penting? Yang pertama adalah adanya faktor eksternal seperti dorongan publik.
Kemudian yang kedua adalah faktor internal seperti ketimpangan kapasitas sektoral karena adanya kompetisi antar sektor. Kemudian yang ketiga adalah keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang yang berpotensi disintegrasi bangsa. Nah, cara pendekatan WUG itu dengan cara penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Dalam penerapan WUG ada tantangannya teman-teman. Yang pertama adalah dari segi kapasitas sumber daya manusia dan institusi, kemudian dari segi nilai dan budaya organisasi, dan dari segi kepemimpinan. Nah, jenis pelayanan yang dapat didekati dengan pendekatan Whole of Government adalah pelayanan yang bersifat administratif, kemudian pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. 5 pola pelayanan publik adalah pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. Prasyarat penerapan WUG yang harus dipunyai adalah yang pertama, dari segi budaya dan filosofi harus menggabungkan keduanya agar tidak terjadi culture shock. Kemudian, dari segi cara kerja baru adalah bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lain. Kemudian, akuntabilitas dan insentif adalah berupa outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas dan reward, serta cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan dengan collegiate approach, yaitu pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Nah, indikator tingkat adaptasi negara dengan WUG itu dapat dilihat dari ketersediaan CEO di negara Asia, Eropa, dan Amerika relatif berimbang. Kedua, interoperabilitas sektor publik, yakni kapasitas pertukaran informasi antar sektor. Ketiga, integrasi pelayanan publik. Keempat adalah presentase portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga. Nah, sekian pemaparan saya mengenai agenda 3 ini. Saya Amalia Suciwidya Murti undur diri. Semoga tayangan ini bermanfaat teman-teman.